وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita sudah masuk 28 atau 29 Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana kita tahu bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang mulia, di mana kalau kita beramal pada hari-hari tersebut maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita persiapkan diri kita masing-masing bahwa nanti kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah itu amalan masih sangat mulia sekali di hadapan Allah, pahalanya lebih besar daripada hari-hari biasa, sehingga kita perlu meningkatkan amal saleh kita, termasuk di dalamnya adalah ibadah kurban. Kita lanjutkan sekarang pengajian tafsir satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 575, yaitu akhir dari surat Al-Muzammil dan beberapa ayat dari surah Al-Muddathir. Saya baca yang Al-Muddathirnya karena yang kemarin Al-Muzammil sudah terbaca. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrijza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadhalika yawma'idhin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir dharni wa man khalaqtu wahida وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang saya baca ini ada satu kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan, yaitu pada ayat yang kelima warrujza boleh dibaca warrijza, meskipun rujza itu lebih terkenal karena kita membaca dengan riwayat Hafs dari Asim radhiyallahu anhu. Adapun tafsirnya secara ringkas kita baca akhir dari surat Al-Muzammil karena ini belum kita pelajari tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, ya'lamu, mengetahui, annaka, bahwasanya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqumu, berdiri, maksudnya tahajud, qiyamul lail, adna, lebih sedikit, min thulutsayil lail, dari 2/3 malam, wa nisfihi, atau lebih sedikit dari setengah malam, wa thuluthihi, atau lebih sedikit daripada 1/3 malam, wa ta'ifatun, dan sekelompok, minal ladzina ma'ak, dari orang-orang yang bersama engkau, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, dan Allah itu yuqaddiru, menetapkan al-laila, malam, wan nahara, dan siang. Alima, Allah mengetahui, allan tuhsuh, bahwasanya kalian tidak akan bisa menjaga amalan tersebut. Fataba alaikum, maka Allah memberikan taubat kepada kalian. Faqra'u, maka bacalah, ma tayassara, apa yang mudah, minal Quran, dari Al-Quran, maksudnya di dalam salat. Alima, Allah mengetahui, an, bahwasanya sayakunu, akan ada, minkum, di antara kalian, mardi, orang-orang yang sakit, misalnya kena Covid. Wa akharuna, dan orang-orang yang lain, yadribuna, mereka itu bersafar, fil ardi, di bumi,
Untuk apa? Yabtaghun, mencari min fadlillah, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna, dan orang-orang yang lain, yuqatiluna, mereka itu berperang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u, maka bacalah ma tayassara minhu, apa yang mudah dari Al-Qur'an, yaitu dalam tahajud. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan berikanlah atau bayarkanlah zakat. Wa aqridullah, dan pinjamkanlah kepada Allah qardan hasana, dengan peminjaman yang baik. Wa ma tuqaddimu, dan apapun yang kalian dahulukan, li anfusikum, untuk diri kalian sendiri, min khairin, berupa kebaikan, tajiduhu, kalian akan mendapati kebaikan itu, indallahi, di hadapan Allah. Mendapati dalam keadaan apa? Huwa khairan, dalam keadaan lebih baik, wa a'zama ajra, dan lebih besar pahalanya. Wastaghfirullah, dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat akhir dari surat Al-Muzammil ini turunnya belakangan. Jadi tidak satu surat langsung turun semuanya, tapi awal surat turun dulu, setelah itu baru akhir surat ini turun, karena akhir surat ini menghapus hukum awal surat. Awal surat sudah kita bahas kemarin, bahwasanya Allah perintahkan kita qiyamul lail, tahajud. Hukumnya wajib, kalau ditinggalkan dosa. Tapi itu dulu di awal Islam. Kemudian setelah itu Allah turunkan ayat ini, ayat terakhir dari surat Al-Muzammil, ini menghapus kewajiban salat tahajud. Sehingga salat tahajud jadi tidak wajib kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah memiliki 4 keistimewaan atau kekhususan. Pertama, kekhususan dari sisi perintah-perintah yang khusus wajib untuk beliau. Kedua, kekhususan dari sisi larangan-larangan yang hanya haram untuk beliau. Yang ketiga, kekhususan dari sisi kebolehan-kebolehan yang hanya boleh untuk beliau. Yang keempat adalah kekhususan berupa keistimewaan-keistimewaan yang hanya diberikan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ayat ini menghapus kewajiban salat malam kecuali untuk Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih wajib bagi beliau. Untuk kita tidak wajib salat malam. Karena di sini Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silahkan baca apa yang mudah dari Al-Quran dalam salat tahajud, tidak wajib lagi sebagaimana di awal Islam. Antara awal surat dengan akhir surat jaraknya berapa lama? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang terkenal mengatakan jaraknya 12 bulan, jadi 1 tahun. Jadi misalnya awal surat turun pada bulan Muharram, maka berarti ini turunnya pada bulan Dzulhijjah atau pada bulan Muharram tahun berikutnya, menghapus kewajiban pada ayat pertama. Dalam ayat ini ada 2 bacaan, boleh dibaca thulutsai, boleh juga dibaca thultsai, artinya tidak berubah. Kemudian wa nisfihi wa thuluthihi, ini boleh juga dibaca wa nisfahu wa thuluthahu. Nah, kalau ini di sini terjemahnya berubah. Saya tadi menerjemahkan sesuai dengan tulisan yang ada di papan, ya. Wa nisfihi artinya apa? Kurang dari separuh malam tahajudnya itu. Wa thuluthihi, kurang dari 1/3 malam tahajudnya itu. Jadi kadang-kadang Nabi dan para sahabat tahajudnya kurang dari 2/3 malam. 2/3 malam itu adalah 6 jam. Kadang-kadang tahajudnya kurang dari setengah malam. Setengah malam itu 4,5 jam. Karena dari Isya sampai subuh itu 9 jam. Kurang dari 1/3 malam, artinya kurang dari 3 jam. Karena 1/3 malam itu 3 jam. Kalau dibaca wanisfahu, kamu itu tahajud separuh malam. Bukan kurang dari separuh ya, tapi separuh malam. Berarti tahajudnya 4,5 jam. Kalau dibaca wa thuluthahu, berarti engkau itu tahajudnya 1/3 malam, 3 jam. Nah, maka ini bacaan semuanya benar. Memang kadang-kadang para sahabat itu tahajudnya 1/3 malam, kadang-kadang juga kurang, kadang-kadang setengah malam, kadang-kadang juga kurang.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah itu menetapkan malam dan siang. Artinya kadang-kadang malam dan siang itu sejajar. Maksudnya sejajar, lamanya sama, 12 jam siang, 12 jam malam. Kadang juga malamnya lebih panjang, 13 jam, berarti siangnya 11 jam. Kadang sebaliknya, siangnya lebih panjang. Nah, maka ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan alima allan tuhsuh. Allah tahu bahwa kalian tidak akan bisa menjaga salat tahajud sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di awal surat, yaitu harus tahajud lebih banyak daripada tidur. Dalam satu malam Isya sampai subuh ada 9 jam. Disuruh tahajudnya lebih banyak, berarti tidurnya paling-paling 4 jam. Supaya tahajudnya lebih dari 4 jam. Jangan sampai tahajudnya kurang dari tidurnya. Itu dulu, okay? Tetapi kemudian Allah mengatakan di sini, Allah tahu bahwa kalian tidak akan bisa menjaganya karena memang istiqamah itu sangat susah, apalagi istiqamah untuk tahajud lebih lama dari tidur, ini susah. Maka Allah katakan fataba alaikum, Allah beri taubat kepada kalian. Jadi apa yang kurang yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dalam setahun wajib sholat malam itu, apa yang kurang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diungkit-ungkit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengubah hukum, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam sholat tahajud, artinya sudah tidak dibatas-batasi lagi. Kalau dulu dibatasi, tahajudnya lebih banyak daripada tidurnya. Nah, sekarang Allah bebaskan. Mau tahajud baca surat Qul Hu saja boleh. Mau tahajud 2 rakaat saja boleh. Mau tahajud 1 rakaat saja seperti Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu boleh. Memang diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih bagus. Maka kata-kata faqra'u, bacalah, ini maksudnya apa? Salatlah. Jadi Allah mengungkapkan kata-kata bacaan tapi maksudnya salat. Kenapa? Karena dalam salat pasti apa? Ada bacaan Quran. Kadang-kadang sebaliknya, Allah ungkapkan kata-kata salat justru maksudnya adalah bacaan. Contohnya di dalam surat Al-Isra kalau nggak salah. Mari kita lihat dalam surat Al-Isra. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Surat Al-Isra ayat 110. Janganlah engkau itu menjaharkan salatmu, tapi juga jangan mensirkan salatmu, tetapi lakukanlah yang tengah-tengah antara itu. Jangan menjaharkan salatmu, maksudnya apa? Bacaanmu. Jadi yang disebut salat tapi maksudnya bacaan dalam salat. Ini dulu ketika Nabi masih di Mekah. Kalau beliau sholatnya bacanya keras, orang-orang kafir yang di luar masjid yang dengar bacaan Quran akhirnya meledek. Quran di sini ranggena. Nah, diledek begitu. Karena itu Allah suruhkan la tajhar, jangan kamu keraskan. Kalau kamu keraskan nanti orang-orang di luar masjid pada meledek. Wala tukhafit biha, tapi juga jangan disirkan, karena kalau disirkan sahabat enggak dengar yang di belakang, makmumnya enggak dengar. Tapi wabtaghi baina dzalika sabila, ya dibacalah tengah-tengah suaranya supaya para jamaah dengar, bisa menikmati bacaan Quran, tapi orang yang di luar masjid tidak bisa mendengarnya. Itu zaman dulu, ya. Ini bicara tentang kondisi zaman dulu. Nah, kembali ke sini. Allah mengatakan alima an sayakunu minkum mardha. Nah, di sini Allah menyebutkan beberapa hal yang menjadi alasan untuk tidak sholat malam. Alasan pertama, mardha, sakit. Kalau sakit tidak sholat malam wajar. Wa akharuna yadribuna fil ard. Ada yang safar. Kalau safar tidak sholat malam wajar. Namanya safar, lelah dan kondisinya tidak seperti di rumah. Yang ketiga, akharuna yuqatilun. Ada yang karena perang maka tidak sempat sholat tahajud. Kenapa? Siang hari lelah untuk perang, berdarah-darah. Malam hari tinggal lelahnya saja. Tidur sampai subuh, nggak apa-apa. Jadi di sini Allah sebutkan udzur-udzur untuk tidak salat malam. Karena itu kita disuruh memperhatikan 3 udzur ini. Apakah kita sedang sakit? Apakah kita sedang safar? Apakah kita sedang perang?
Kalau tidak ada 3 udzur ini, maka jangan sekali-kali tinggalkan sholat tahajud. Maka sholat tahajud itu tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Meskipun tidak wajib, betul tidak wajib, tetapi mari kita lihat bagaimana jeleknya orang yang tidak sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, ada orang dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada orang tidur terus, tidur mulu sampai subuh, mazalana iman, terus-terusan tidur hatta asbah, sampai masuk subuh. Nabi katakan, bala syaitan, setan kencing fi udunih, di telinga dia. Nah, setan kencing di telinga ini diperselisihkan para ulama, kencing betul atau gimana ini? Ada yang mengatakan betul-betul kencing. Memang setan itu kan makan minum kan. Dalam hadis yang lain disebutkan setan makan tangan kiri, minum tangan kiri. Nah, kalau setan makan minum berarti dia ngising dan juga apa? Kencing. Wallahu a'lam. Pendapat yang lain mengatakan enggak, itu maksudnya kiasan. Dikencingi setan itu artinya dijadikan berat oleh setan sehingga tidak bisa bangun, seolah-olah apa? Dikencingi. Tapi saya lebih cocok pendapat yang pertama, wallahu a'lam bishawab. Dua-duanya juga benar, maksudnya dua-duanya bisa. Nah, di sini para ulama juga berselisih pendapat. Ini tidur sampai subuh ini maksudnya gimana ini? Ada yang berpendapat maksudnya dia tidak sholat tahajud, meninggalkan tahajud. Ada lagi yang berpendapat dia tidak sholat fardu. Jadi bangun subuh tapi nggak sholat subuh. Nah, itu yang dibahas oleh para ulama. Ini yang dimaksud mana nih? Nah, kita khawatir bahwasanya pendapat yang benar adalah dia meninggalkan sholat tahajud. Sholat subuhnya dia lakukan, tahajud nggak dilakukan. Itu sudah dikencingi oleh setan. Karena itulah Imam Ahmad mengatakan malam yutir fahuwa rajulusu. Ini sering saya ulang-ulang. Siapa yang tidak sholat witir, maksudnya tidak sholat tahajud, dia orang yang jelek. Nah, maka jelek menurut Imam Ahmad itu kalau tidak sholat tahajud. Karena itu minimal kita harus bangun sebelum adzan subuh. Adzan subuh sekarang jam 4:30 kurang 5. Nah, maka jam 4 minimal bangun. Karena jam 4 sampai 4:30 ini kalau kita fullkan untuk sholat, ini sudah lumayan, dapat 11 rakaat bisa. Kalau yang dibaca adalah surat-surat yang pendek. Kalau bangun lebih awal dari itu lebih utama lagi. Nah, maka sekali lagi perhatikan ini udzur-udzurnya sakit, safar, kemudian perang. Kemudian dari ayat ini para ulama mengambil 2 kesimpulan atau 2 pelajaran. Pelajaran penting. Yang pertama, bahwasanya safar untuk mencari nafkah itu adalah sesuatu yang mulia. Sehingga di sini disejajarkan oleh Allah dengan orang-orang yang perang. Ada orang perang tidak bisa tahajud, nggak apa-apa. Ada orang safar untuk cari nafkah, menafkahi anak istrinya, akhirnya tidak bisa tahajud, nggak apa-apa. Maka ini satu kemuliaan orang safar untuk cari nafkah itu, bukan sesuatu kehinaan, bukan. Yang penting niatnya apa gitu aja. Niatnya bukan untuk menampak-nampakkan nih saya orang kaya, bukan gitu. Tapi sebagaimana sabda Nabi SAW, in kana kharaja yas'a, kalau seseorang keluar dari rumah untuk mencari nafkah, ala wuldihi sigharan, untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, itu sabilillah. Keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk nafkahi 2 orang tuanya yang sudah tua renta, itu sabilillah. Keluar dari rumah mencari nafkah untuk menafkahi dirinya supaya tidak minta-minta pada orang, itu sabilillah. Ini bagi orang yang belum menikah, dia menghidupi dirinya sendiri, dia tidak menghidupi orang lain, tapi supaya dia tidak minta-minta, karena banyak orang yang kerjanya itu kelilingan minta-minta, dia tidak mau, maka ini fisabilillah. Tapi kalau dia keluarnya untuk riya, untuk menampakkan kesombongan, kebanggaan, maka itulah yang di jalan setan. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Karena itu jangan heran kalau di dalam kitab Al-Hathu 'ala Tijarah karya Imam Khalal disebutkan bahwa Ibrahim An-Nakhai ditanya, wahai Ibrahim An-Nakhai, ada 2 orang, satunya sholat terus, satunya lagi bekerja cari nafkah, mana lebih utama? Berbisnis, satunya berbisnis. Maka dia mengatakan at-tajir al-amin, yang bisnis tapi terpercaya, jujur, itu lebih utama. Kenapa? Ini yang satu sholat tok terus, ini jadi beban untuk orang lain.
Dia sholat tok terus, nggak punya penghasilan. Lah terus makannya dari mana? Dari saudaranya yang kerja. Dia jadi tanggungan saudaranya. Ya alhamdulillah punya saudara yang baik menanggung dia, sehingga dia tidak perlu minta-minta. Tapi dari sisi manfaat, lebih manfaat yang tadi berbisnis, sehingga dia punya penghasilan, bisa nafkahi kepada orang lain, bisa berbuat amal soleh yang banyak. Nah di sini pelajaran pertama penting dari ayat ini. Pelajaran kedua yang penting juga, Allah mengatakan ada orang-orang yang berperang di jalan Allah. Perhatikan, ini surat Al-Muzammil, ini surat Makkiyah. Makkiyah itu turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah tidak ada syariat perang, nggak ada. Nabi disuruh sabar, jangan perang dulu, belum waktunya, nggak punya tenaga, nggak punya kekuatan. Kalau perang nanti malah umat Islam ludes, malah nggak punya kekuatan. Suruh sabar, pindah dulu ke Madinah. Setelah menyusun kekuatan di Madinah, baru diizinkan perang. Nah, maka para ulama katakan ayat ini termasuk mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tidak tahu bahwasanya nanti suatu saat ada orang-orang yang berperang sehingga tidak bisa salat tahajud gara-gara dia sibuk perang. Itu belum ada waktu turun ayat ini, tapi sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Sayakunu minkum, akan ada di antara kalian. Nah, terbukti sampai di Madinah terjadi perang berkali-kali, bahkan kalau dihitung total perang yang dilakukan oleh Nabi selama 10 tahun di Madinah itu adalah 27 kali perang. Jadi sekitar 1 tahun itu kira-kira perang 3 kali. Subhanallah, kita nggak pernah perang sama sekali. Nah ini kekurangan kita dalam agama, karena memang kita bukan dalam kondisi perang di Indonesia ini. Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, bayarkan zakat. Nah ini dalil bagi ulama yang mengatakan bahwa zakat itu sudah wajib sejak di Mekah. Hanya belum ada ketentuan berapa yang harus dikeluarkan, 2,5% atau 10% atau 5%, belum ada ketentuan. Terus diberikan kepada siapa, kepada 8 asnaf atau kepada berapa siapa, belum ada ketentuan. Ketentuannya itu semuanya ditetapkan ketika sudah di Madinah. Kalau tidak salah tahun 2 Hijriah. Nah, maka atuz zakah ini zakat wajib tapi belum ada ketentuannya karena ini ayat turun di Mekah. Wa aqridullaha qardan hasana, berilah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Ini ayat menyebabkan orang Yahudi mengejek Al-Qur'an. Quran ini yang diturunkan kepada Muhammad ini Tuhannya itu orang miskin. Tuhannya Muhammad itu miskin, butuh untuk diberi pinjaman. Wa aqridullah, berilah pinjaman kepada Allah. Ini orang Yahudi gara-gara sombong nggak bisa paham ayat. Padahal yang dimaksud bukan Allah miskin. Na'udzubillah, Allah nggak mungkin miskin. Allah mengatakan berilah pinjaman kepada Allah, maksudnya sedekahlah, keluarkan harta untuk infak fisabilillah. Kenapa disebut pinjaman? Supaya orang paham bahwa apa yang kita keluarkan untuk Allah itu tidak lari kemana-mana, tapi akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Infak di kotak masjid, infak berapa? 5.000 misalnya. Wah, uang saya hilang 5.000. Enggak hilang. Itu nabung di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menerimanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Mari kita lihat bagaimana Nabi menjelaskan tentang orang yang infak mengeluarkan duit itu. Ma tasaddaqa 'abdun bisadaqah. Tidaklah seseorang itu sedekah dengan suatu sedekah apapun juga, meskipun hanya 1 butir kurma. Kalau itu dari harta yang halal, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah memeliharanya untuk pelaku sedekah tadi, sebagaimana seseorang memelihara anak kudanya, sampai akhirnya 1 kurma itu menjadi sebesar gunung. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini siapa yang sedekah roti ini? Ini akan menjadi 1 gunung di akhirat nanti, dikembalikan oleh Allah kepadanya. Nih pahala sedekahmu dulu 1 roti, sekarang menjadi 1 gunung roti, pahalanya segitu. Demikian juga kurban Idul Adha. Kurban Idul Adha itu termasuk aqridullaha qardan hasana, berilah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Karena kurban itu diperintahkan oleh Allah, seolah-olah kita serahkan duit kita kepada Allah. Nih ya Allah, saya pinjamkan untuk engkau supaya nanti engkau kembalikan.
Karena itu Allah menjamin orang yang mengeluarkan duit karena Allah akan diberi ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya jangan dilupakan, wajib dihafalkan. Surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian infakkan dari sesuatu apapun juga, fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya. Infak untuk kurban itu termasuk yang ini, akan diganti oleh Allah. Dan Allah kalau mengganti pasti banyak. Wa huwa khairur razikin, Allah itu sebaik-baik yang memberi rezeki. Karena itu mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Kalau memang mampu korban, korbanlah. Jangan mengatakan kan tidak wajib. Memang tidak wajib, tapi Rasulullah itu setiap tahun korban, sehingga beliau selama di Madinah 10 tahun korban setiap tahun. Karena itu wa aqridullah qardan hasana, ini jadi pedoman kita untuk melakukan korban nanti pada Idul Adha. Allah menjanjikan wa ma tuqaddimu li anfusikum, apapun yang kalian amalkan untuk kalian sendiri, kalian akan mendapati kebaikannya nanti di hadapan Allah. Mendapati dalam keadaan khairan, lebih baik, a'zama ajra, lebih besar pahalanya. Seperti tadi sudah dijelaskan, satu butir kurma menjadi satu gunung. Itu yang dimaksud a'zama ajra, lebih besar pahalanya. Digambarkan seperti itu. Wastaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Karena kadang-kadang kita itu diperintahkan tapi malas-malesan. Diperintahkan untuk korban, malas untuk korban, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk zakat, tidak segera mengeluarkan zakat. Malas juga untuk bersegera mengeluarkan zakat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk aqimus shalah, menegakkan salat, tapi kadang-kadang terlambat gara-gara masalah dunia, urusan dunia, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir ringkas untuk akhir surat Al-Muzammil. Kita lanjutkan surat Al-Muddathir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah. Ya ayyuha, wahai al-muddathir, orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'angzir, lalu berilah peringatan, berilah ancaman. Wa rabbaka, dan hanya kepada Rabbmu, fakabbir, maka agungkanlah. Wa thiyabaka, dan baju-bajumu, fatahhir, maka sucikanlah. Wa rijza, dan berhala-berhala, fahjur, maka singkirilah. Ada juga yang mengatakan warijza, dan maksiat-maksiat, dosa-dosa, fahjur, maka singkirilah. 5 ayat ini turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir, ini adalah ayat yang pertama kali turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mayoritas ulama menyelisih beliau. Mayoritas ulama mengatakan ayat yang pertama kali turun surat Iqra, 5 ayat yang pertama, bukan 5 ayat dari surat Al-Muddathir. Tapi ternyata kita temukan jawabannya dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami fatratul wahyi. Jadi setelah Iqra turun, itu kemudian lama sekali wahyu nggak turun-turun. Nah, setelah lama nggak turun itu, tiba-tiba malaikat Jibril turun lagi, tetapi dalam bentuk malaikat asli, jalisun ala kursi baina sama wal ard, duduk di antara langit dan bumi di atas kursi. Besar sekali tubuhnya malaikat Jibril ini. Maka Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ketakutan bukan main. Akhirnya lari pulang ke rumah. Sampai di rumah mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, kasih saya selimut, kasih saya selimut, saya kedinginan, ketakutan sampai menggigil. Nah, maka ketika dia berselimut itu turun ayat ini, wahai orang yang berselimut karena ketakutan melihat malaikat Jibril, bangun kamu, berilah peringatan kepada kaummu. Nah, maka ayat ini, surat Al-Muddathir, 5 ayat ini betul memang surat yang pertama kali turun, tetapi setelah lama wahyu tidak turun tadi. Adapun Al-Alaq, Iqra, itu yang pertama kali turun, yaitu mendapat wahyu pertama. Tapi setelah itu berhenti lama, nggak dapat. Nah, baru setelah itu pertama yang berikutnya adalah ini. Apa bedanya antara surat Iqra dengan Al-Muddathir? Surat Iqra ketika turun, itu Nabi Muhammad baru menjadi nabi, belum menjadi rasul. Surat Al-Muddathir ketika turun, barulah Nabi Muhammad menjadi rasul. Karena di sini Allah katakan anzir, berilah peringatan. Mayoritas ulama mengatakan nabi itu yang dapat wahyu.
tetapi tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau sudah diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain, itulah namanya apa? Rasul. Nah, di sini angzir, berilah peringatan kepada kaummu, berarti dia sah menjadi rasul. Baju-bajumu sucikanlah, maksudnya mencakup dua. Pertama, baju betul-betul ini disucikan karena akan apa? Akan salat, wa rabbaka fakabbir, salat itu takbir Allahu Akbar. Makna yang kedua, baju-bajumu sucikan maksudnya dirimu sucikan dari maksiat-maksiat. Orang Arab mengatakan bajumu sucikan, itu maksudnya dirimu sucikan dari dosa, jangan melakukan dosa. Nah, sehingga ini mengandung dua makna, ya. Baju yang hakiki, yaitu baju yang kita pakai, dan baju maksudnya adalah tubuh kita itu sucikan dari maksiat-maksiat. Mata jangan memandang kepada yang haram, mulut jangan makan yang haram, dan seterusnya. Allah mengatakan wala tamnun, dan janganlah kamu itu memberi kepada orang lain tastakthir, mengharapkan lebih banyak. Jadi memberi kepada seseorang, kenapa? Karena kita tahu orang itu biasanya kalau dikasih sesuatu pasti akan balas. Balasnya lebih banyak. Nah, Nabi dilarang, jangan begitu. Jangan mengundang untuk walimah, tetapi mengharapkan amplopannya lebih banyak daripada yang keluar. Walimah keluar duit berapa? 10 juta. Amplopannya harus 15 juta. Nah, ini namanya tamnun tastakthir. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini hukumnya apa? Untuk Nabi Muhammad SAW haram, untuk selain Nabi Muhammad SAW makruh. Makruh, tidak baik, jangan dilakukan, okay? Meskipun tidak sampai haram. Wali rabbika, dan untuk Rabbmu fasbir, maka sabarlah. Maksudnya Rasulullah disuruh sabar menghadapi gangguan-gangguan ketika dakwah, diejek, dicemooh dan sebagainya. Dan hendaklah sabarnya itu untuk mencari ridha Allah. Wali rabbika, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa idza, maka apabila nuqira, telah ditiup finnaqur, dalam trompet. Maksudnya malaikat Israfil akan meniup dalam trompet sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Fadzalika, maka hal itu, yauma idzin, pada hari itu, yaumun, satu hari, asirun, yang sulit atau susah. Saking susahnya, kalau teman saya mengatakan susit dan sulah, saking susahnya, susah dan sulit, nah, dia balik, susih apa? Sulah dan susit, saking susahnya. Tapi susahnya hari kiamat itu untuk sekelompok orang saja, tidak semua orang. Allah mengatakan alal kafirin, susahnya, sulitnya bagi orang-orang kafir. Ghairu yasir, tidak mudah. Tapi kalau untuk orang-orang beriman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang beriman selalu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar ada yang keringatnya sampai di hidung gini. Enggak bisa nafas. Kenapa? Amalnya banyak yang jelek. Akhirnya keringatnya banyak. Orang-orang beriman amal solehnya banyak, maka keringatnya sedikit. Keringatnya mungkin ada sepinggang, mungkin ada selutut, mungkin ada sebetis, tergantung amal masing-masing. Maka mudah-mudahan kita semuanya nanti di akhirat, di padang mahsyar, dilindungi oleh Allah sehingga tidak tergenang oleh keringat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Malaikat Israfil meniup trompet 3 kali tiupan. Tiupan pertama, kehancuran alam semesta. Tiupan kedua, kematian seluruh makhluk bernyawa. Tiupan ketiga, kehidupan setelah kematian. Sebagian ulama mengatakan 2 kali tiupan, karena tiupan pertama tidak dihitung, karena setelah kehancuran kemudian apa? Kematian. Nah, itu sesuatu yang satu, dianggap satu. Tapi sebenarnya secara terperinci tiupan 3 kali oleh malaikat Israfil ini. Malaikat Israfil hari ini sudah siap bawa trompetnya. Sekarang ini, meskipun kiamat belum terjadi, tapi dia sudah siap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Kaifa antum? Bagaimana kondisi kalian? Wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna." Pemilik atau pemegang trompet sudah memegang trompetnya. Wa hanal jabhah, dia sudah miringkan jidatnya, miringkan ini. Wa asghas sam'a, dan dia pasang telinganya. Yantadhir mata yu'maru bin nafhi, dia sudah menunggu kapan disuruh oleh Allah untuk meniup. Fayanfukh, maka dia pasti akan langsung meniup. Maka para sahabat ketakutan,
Mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan? Nabi mengatakan, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Mari kita baca bersama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Artinya apa? Cukup bagi kami Allah, Allah sebaik-baik pengurus, hanya kepada Allah kami tawakal. Dan ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi Masya Allah, malaikat ini sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasmu niup trompet, ambil trompet. Nunggu kapan kiamat, diperintahkan oleh Allah, langsung ditiup. Sekarang ini masih pegang dia. Sejak zaman dulu Nabi SAW cerita itu, ya, sampai hari ini. Karena dia memang menunggu kapan diperintahkan, langsung dia tiup trompet tersebut. Allah mengatakan, "Dzarni, biarkanlah saya, wa man khalaqtu, dan orang yang saya ciptakan, wahidan, dalam keadaan sendiri." Ini mulai ayat ini Allah bicara tentang seorang tokoh kafir yang bernama Walid ibnul Mughirah. Ini tokoh kafir yang terkenal kaya raya di kalangan orang-orang Quraisy dan jabatannya paling tinggi. Sehingga kalau Walid bin Mughirah ini masuk Islam, itu diperkirakan semua orang Quraisy akan masuk Islam. Nah, suatu hari Walid bin Mughirah ini mendengar Nabi Muhammad SAW baca Quran. Dia mengatakan, Quran ternyata jos banget ternyata. Isinya bagus sekali. Ini bukan perkataan tukang sihir kayak gini. Ini bukan dukun kayak gini, bukan orang gila kayak gini. Jadi dia katakan isinya mantap sekali Quran itu. Tapi karena hatinya kafir, dia sombong, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dia merasa paling kaya, paling tinggi jabatannya. Akhirnya dia malah menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir karena bisa menyihir antara seorang dengan istrinya, jadi pisah pegatan. Gara-gara apa? Satunya masuk Islam, satunya masih kafir, maka dipisah, dipegat. Nah, itu tuduhan dari dia. Maka Allah katakan, sudahlah, biarkan orang itu, orang yang saya ciptakan dalam kondisi sendirian itu, biarkan, saya yang akan membereskan. Kamu Muhammad tidak usah menggubris dia. Dia ngomong apapun nggak usah digubris. Kamu tetap lancar dakwah terus. Karena itu para dai yang paham, para ulama yang paham, itu kalau dituduh macam-macam dia nggak pernah menggubris. Kenapa? Bukan urusan dia untuk menggubris tuduhan-tuduhan itu. Urusan para ulama itu adalah dakwah, menyampaikan kebenaran, titik. Mau dituduh apapun, dituduh Khawarij, dituduh Syiah, dituduh apapun, ora gagas. Kenapa? Bukan urusanku. Itu nanti akan dibereskan oleh Allah. Sebagaimana Allah di sini menjamin, "Dzarni, biarkan saya bereskan orang-orang yang kurang ajar itu, yang saya ciptakan sendiri itu." Maksudnya diciptakan sendiri, ketika lahir bayi dia ciptakan sendiri, nggak punya apa-apa, nggak ada baju, nggak punya apa-apa, nggak punya kekayaan, nggak punya jabatan. Nah, orang lemah kayak gitu kok bisa sombongnya bukan main setelah dewasa, itu maksudnya. Dan memang Walid bin Mughirah itu di kalangan orang-orang Quraisy dijuluki Al-Wahid. Artinya apa? Satu-satunya orang yang paling kaya, paling jabatannya paling tinggi. Tapi Allah ingatkan, kamu dulu ketika lahir bayi itu juga wahid, sendiri, nggak punya apa-apa. Wa ja'altu, aku jadikan lahu untuk dia malan, harta, mamduda, yang banyak. Dalam kitab tafsir disebutkan hartanya itu sampai 100.000 dinar. Berapa itu? Silakan dihitung sendiri. 1 dinar sekarang itu 4 juta kira-kira. Nah, itu harta dia 100.000 dinar pun peng petang yuto kalau mumet ngitungnya kakean. Soalnya ora tau nyekel duit semoten, Pak. Wis ra iso ngitung kalau nggih. Biasanya sing dihitung nggih gur semoten-moten mawon nggih. Nah, kon ngitung sakmene wis ra nyandak. Jenenge miliar napa triliun wis ra ngerti kalau nggih. Tapi pokoknya hartanya banyak. Wa banina, dan dia punya anak-anak laki-laki, syuhuda, yang hadir. Maksudnya Allah kasih nikmat dia tidak hanya harta, tapi juga keluarga. Dia punya 10 anak laki-laki, semuanya hadir. Hadir maksudnya tidak keluar dari Mekah. Kenapa tidak keluar dari Mekah? Karena sudah kaya, nggak perlu safar. Orang-orang Mekah itu rata-rata pada safar bisnis, keluar dari Mekah untuk ke Syam, untuk ke Yaman, cari nafkah. Tapi mereka-mereka ini nggak perlu cari nafkah. Kenapa? Bisnisnya sudah diurusi oleh tenaga-tenaga bayaran, sehingga mereka nggak pernah keluar dari Mekah. Cukup foya-foya di Mekah. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 10 anak. Nah, maka siapa yang anaknya 10 ini seperti Walid bin Mughirah gitu. Tapi nggak ada masalah, nggak usah susah. Ini kan 10 anak kafir semua. Kalau kita 10 anak muslim semuanya bagus, nggak ada masalah.
Allah mengatakan wa mahatu, dan aku telah hamparkan lahu untuk dia tamhida, dengan sebenar-benar hamparan. Maksudnya segala macam kenikmatan diberikan kepada dia. Tidak hanya dua ini tadi. Tsumma yatma'u, kemudian dia itu menginginkan an azida, bahwa aku menambah, yaitu menambah kenikmatan. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak, ya, tidak mungkin Allah akan berikan sebagaimana kehendak dia, enggak. Innahu, sesungguhnya dia, kana adalah li ayatina, terhadap ayat-ayat kami, anida, dia membangkang. Membangkang maksudnya gimana? Sudah tahu bahwa Quran itu bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan tukang sihir, bukan ucapan dukun, bukan ucapan orang gila, tapi nekat membantah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal dia sudah memuji Quran. Quran itu begini ya. Pujiannya disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, cuma saya tidak hafal kalimatnya, kalimat bahasa Arab yang indah ya untuk memuji Quran. Tapi ringkasnya dia sudah percaya sebenarnya bahwasanya itu bukan ucapan manusia. Maka Allah mengatakan saurhikuhu, saya akan memaksa dia sa'uda, untuk siksaan yang dahsyat. Sa'ud ini adalah siksaan yang dahsyat, siksaan yang berat. Diambil dari kata-kata sa'ada yang artinya naik. Ya, beratnya itu seperti orang naik, berat sekali. Nah, maka siksaan dalam neraka itu bermacam-macam. Ada salah satunya adalah siksaan sa'ud, siksaan yang sangat berat, seolah-olah dia lagi naik, berat sekali. Nah, bentuknya siksaan bagaimana kita nggak ngerti, karena ini adalah masalah gaib. Yang intinya Allah dengan ayat ini mengancam kepada siapapun yang tidak menerima kebenaran Quran, padahal sudah mengetahui bahwa Quran adalah kebenaran, bahwa dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita orang-orang yang setiap pekan atau setiap hari mengkaji Quran, jangan seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir mikirnya dunia tok. Orang beriman mestinya mikirnya akhirat tok. Bagaimana supaya dunia kita bisa untuk mencari akhirat? Allah suruh korban, kenapa? Ini untuk mencari akhirat. Kalau kita pikirannya seperti orang-orang kafir, tidak mau berkorban padahal mampu, maka ini berarti mikirnya seperti orang-orang kafir, mikir dunia, bukan mikir akhirat. Padahal perbedaan inti antara muslim kafir, kalau muslim itu mikirnya dunia terus, muslim itu mikirnya akhirat terus, kalau orang kafir mikirnya dunia terus. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.